Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini cepat banget berlalu? Baru kemarin rasanya kita kecil, sekarang sudah dewasa. Baru kemarin sekolah, sekarang sibuk kerja. Tiap hari bangun, kerja, makan, tidur, bangun lagi, terus begitu. Lalu kita mulai berpikir, sebenarnya untuk apa sih aku hidup? Apa cuma buat kerja, punya uang, menikah, punya anak, lalu mati? Pertanyaan ini sering muncul di hati, apalagi saat hidup sedang berat-beratnya. Saat masalah datang bertubi-tubi. Saat semua yang kita kejar terasa sia-sia. Ketika hati merasa kosong, meski kita punya segalanya. Itu tanda bahwa jiwa kita sedang butuh jawaban. Bukan jawaban dari manusia, tapi jawaban dari Sang Pencipta. Alhamdulillah, kita hidup di zaman di mana Al-Quran bisa kita akses dengan mudah. Jawaban dari Allah ada di depan mata, tinggal kita mau buka atau tidak. Dan luar biasanya, pertanyaan paling penting dalam hidup manusia, untuk apa sebenarnya kita hidup? Telah dijawab langsung oleh Allah dalam kitabnya yang mulia. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, izinkan kami mengajak kamu untuk klik tombol subscribe. Klik juga tombol like dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video inspiratif selanjutnya. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Sekarang kita masuk ke inti dari pembahasan. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ayat ini menjadi jawaban langsung dari Allah. Tegas. Jelas. Tanpa keraguan. Tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Bukan sekadar hidup. Bukan sekadar bertahan, tapi hidup dengan tujuan. Nah, mungkin kamu bertanya, beribadah itu maksudnya apa? Apakah cuma sholat, puasa, zakat, dan ibadah ritual lainnya? Jawabannya, tidak. Ibadah dalam Islam itu luas. Setiap perbuatan yang diniatkan karena Allah, dan dilakukan sesuai tuntunan syariat, itu adalah ibadah. Artinya, bekerja bisa jadi ibadah. Belajar bisa jadi ibadah. Menikah, membesarkan anak, membantu orang tua, bahkan tersenyum kepada orang lain pun bisa menjadi ibadah. Asalkan niatnya benar. Asalkan dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Inilah keindahan Islam. Allah tidak membatasi ibadah hanya di masjid. Tapi Allah ingin seluruh hidup kita menjadi bentuk penghambaan kepadanya. Setiap detik kehidupan kita bernilai ibadah. Tapi sayangnya, banyak orang yang lupa. Banyak yang hidup hanya untuk dunia. Dikejar terus, tanpa tahu ujungnya. Pagi kerja, malam lembur, akhir pekan habis di kafe dan mall, tapi hati tetap kosong. Kenapa? Karena hidupnya kehilangan arah. Orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, akan mudah tersesat. Hidupnya seperti kapal tanpa kompas. Jalan, tapi tidak tahu kemana. Sibuk, tapi tidak tahu untuk apa. Capek, tapi nggak ngerti apa yang sebenarnya dicari. Padahal, hidup yang Allah berikan ini bukan main-main. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah berfirman, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini tamparan keras. Allah menciptakan kita bukan untuk iseng. Ada tujuan besar. Ada misi suci. Dan tujuan itu adalah ibadah. Ibadah bukan hanya ritual, tapi totalitas hidup. Ibadah adalah menjadikan Allah pusat dari segala aktivitas. Menjadikan kehidupan ini sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Bukan karena takut neraka saja, tapi karena rindu kepada Allah. Kalau kita sadar bahwa hidup adalah ibadah, maka setiap aktivitas punya makna. Bangun pagi bukan sekadar rutinitas, tapi awal dari menjalankan tugas sebagai hamba. Mencari nafkah bukan sekadar memenuhi kebutuhan, tapi bagian dari tanggung jawab kita sebagai khalifah. Menjaga akhlak, berkata jujur, menolong orang lain, semuanya jadi jalan menuju surga. Inilah yang membuat hidup jadi ringan. Karena kita tidak lagi hidup untuk mengejar dunia semata. Kita hidup untuk mencari ridho Allah.
dan dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Sayangnya, banyak dari kita terjebak pada kebalikannya. Menjadikan dunia sebagai tujuan, dan agama hanya sebagai pelengkap. Sholat kalau sempat. Puasa kalau kuat. Zikir kalau ingat. Agama diletakkan di belakang, bukan di depan. Padahal dunia ini fana. Segalanya bisa hilang dalam sekejap. Harta bisa habis. Kesehatan bisa lenyap. Keluarga bisa pergi. Tapi hubungan kita dengan Allah, itu yang akan terus abadi. Allah juga menjelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 2. Dialah yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Jadi hidup ini bukan hanya untuk menikmati, tapi untuk diuji. Ujian itu bentuk kasih sayang. Ujian itu cara Allah membersihkan kita. Dan setiap ujian yang kita lewati dengan sabar, akan menjadi tangga menuju surga. Lalu bagaimana cara kita memastikan hidup kita sudah sesuai dengan tujuan itu? Pertama, mulai dengan niat. Niatkan setiap aktivitas kita karena Allah. Bekerja untuk menafkahi keluarga karena Allah. Menuntut ilmu untuk mencari ridho Allah. Bahkan saat istirahat, kita niatkan agar bisa bangun dengan semangat untuk kembali beribadah. Kedua, belajar. Kita tidak bisa mencintai sesuatu yang tidak kita kenal. Kenali Allah lewat Al-Quran, lewat hadis, lewat kisah para nabi dan orang-orang saleh. Dengan mengenalnya, kita akan semakin ingin dekat. Dan semakin dekat, kita akan semakin ingin taat. Ketiga, perbaiki ibadah harian. Salat tepat waktu. Baca Al-Quran meski hanya 1 ayat per hari. Perbanyak istighfar dan zikir. Dan yang paling penting, jauhi maksiat sekecil apapun. Keempat, cari lingkungan yang baik. Teman itu cermin. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah, kita akan kuat. Tapi kalau lingkungan kita penuh dengan kelalaian, kita pun bisa hanyut dalam arus. Kelima, sabar dan terus istiqomah. Hidup untuk Allah bukan berarti tanpa cobaan. Justru semakin kita dekat dengan Allah, semakin besar ujiannya. Tapi Allah juga yang akan memudahkan. Karena Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Dan jangan pernah merasa sendirian dalam perjalanan ini. Allah selalu bersama hambanya yang ikhlas. Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap tetes keringat, setiap air mata, dan setiap usaha kita untuk kembali kepadanya. Jadi, sekarang kita tahu jawabannya. Untuk apa sebenarnya kita hidup? Jawabannya adalah, untuk beribadah kepada Allah. Untuk menjadi hamba yang taat. Untuk menjadi manusia yang membawa kebaikan. Untuk menjadikan hidup kita sebagai amal jariah. Agar ketika kita mati, kita tidak meninggalkan dunia dengan tangan kosong. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika selama ini hidup kita hanya berputar pada dunia, mari kita ubah arah. Mulai dari hari ini, kita hidupkan kembali hati kita. Kita niatkan hidup ini untuk Allah. Agar setiap detik hidup kita bernilai pahala. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa membuka hati kita semua untuk lebih mendekat kepada tujuan hidup yang sebenarnya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tolong bantu share ke teman dan saudaramu. Mungkin lewat tanganmu, ada orang lain yang terbuka hatinya. Dan itu akan jadi pahala jariah untukmu. Jangan lupa subscribe dan like. Semoga Allah memberkahi hidup kita semua dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa hidup dalam ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.